Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak pelajar SMP kelas 8. Kali ini Ibu akan membahas materi tentang sistem gerak manusia. PPT ini dibuat oleh Rina Mediawati STP. Kita mulai langsung ke materi, sistem gerak manusia. Manusia dapat bergerak dikarenakan adanya 1. Tulang, 2. Otot. Tulang merupakan alat gerak pasif karena gerakannya tergantung pada kerja otot. Kerja otot dari tubuh agar dapat menimbulkan gerak harus diatur dan dikoordinasikan oleh sistem saraf. Otot dapat berkontraksi atau mengkerut dan berelaksasi atau mengendur sehingga disebut alat gerak aktif. 1. Rangka. Rangka tubuh manusia tersusun atas tulang beraneka bentuk yang saling berhubungan. Kalian bisa melihat gambar rangka manusia di samping ini. Fungsi rangka sebagai berikut. Untuk menegakkan badan, misalnya ruas tulang belakang. Untuk memberi bentuk badan, misalnya tulang tengkorak memberi bentuk wajah. Untuk melindungi bagian tubuh yang penting, misalnya tengkorak melindungi otak dan mata, tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru. Sebagai tempat melekatnya otot, sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih, sebagai alat gerak pasif. Macam-macam tulang penyusun rangka. Berdasarkan bagian rangka tubuh yang disusunnya, tulang-tulang dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Tulang penyusun tengkorak, 2. Tulang penyusun rangka badan, 3. Tulang penyusun anggota badan. Tengkorak sebagian besar tersusun atas tulang-tulang yang pipih dan bersambungan sedemikian rupa sehingga terbentuklah rongga. Di dalam rongga inilah tersimpan otak. Tulang tengkorak. Tulang tengkorak dapat dibedakan menjadi 2 bagian, muka dan kepala. Tulang bagian kepala saling bersambungan rapat. Sebagian besar tulang tengkorak tidak dapat digerakkan. Pada tulang muka hanya tulang rahang bawah yang dapat digerakkan terhadap tulang rahang atas. Rangka badan meliputi ruas-ruas tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada membentuk rongga yang melindungi jantung dan paru-paru. 1. Tulang belakang terdiri dari 33 ruas. Ruas tulang belakang saling berhubungan dan fleksibel untuk menyangga kepala. Ruas-ruas tulang belakang membentuk saluran sumsum tulang belakang. Adapun rincian tulang belakang sebagai berikut. 1. 7 ruas tulang leher. 2. 12 ruas tulang punggung. 3. 5 ruas tulang pinggang. 4. 5 ruas tulang kelangkang. 5. 4 ruas tulang ekor. 2. Tulang dada berbentuk pipih, terletak di bagian tengah dada, mempunyai bagian hulu, badan, dan taju pedang. Kalian bisa lihat gambar di sebelah ini. 3. Tulang rusuk terdiri dari 12 pasang. Di antaranya 7 pasang rusuk sejati. Bagian belakang tulang rusuk melekat pada tulang punggung dan bagian depan tulang rusuk melekat pada tulang dada. 3 pasang tulang rusuk palsu. Bagian belakang melekat pada tulang punggung dan bagian depan melekat pada tulang rusuk di atasnya. 2 tulang rusuk melayang.
Bagian belakang melekat pada tulang punggung, bagian depan tidak melekat pada tulang yang lain. 4. Tulang gelang bahu terdiri dari tulang selangka dan tulang belikat. Tulang selangka ada sepasang yang terletak di sebelah kanan dan kiri. Tulang selangka menghubungkan tulang bahu dengan tulang dada bagian hulu. Tulang belikat ada sepasang yang terletak di sebelah kanan dan kiri tubuh bagian belakang. Tulang belikat berbentuk segitiga pipi dan mempunyai tonjolan yang disebut paruh gagak. Kalian bisa lihat gambar di samping, tulang selangka dan tulang paruh gagak tampak depan dan tampak belakang. 5. Gelang panggul. Gelang panggul terdiri atas 2 tulang usus atau ilium dan 2 tulang duduk yang bergabung menjadi satu. Inilah gambar tulang gelang panggul. 2. Tulang-tulang anggota badan terdiri dari tulang lengan dan tulang tungkai. Tulang lengan berhubungan dengan tulang gelang bahu. Tulang tungkai berhubungan dengan tulang gelang panggul. Tulang-tulang tungkai menyangga tubuh untuk berdiri, sehingga kita dapat bergerak secara bebas. Macam-macam tulang berdasarkan bentuknya ada 3. 1 tulang pipa, 2 tulang pipih, dan 3 tulang pendek. A. Tulang pipa. Bentuknya seperti pipa, bulat, memanjang, dan tengahnya berlubang. Di dalam tulang pipa terdapat sumsum kuning dan sumsum merah. Contoh bentuk tulang pipa: tulang lengan, tulang paha, tulang ruas jari. Bagian luar dilapisi oleh jaringan ikat atau periostem. B. Tulang pipih. Berbentuk pipih. Di dalam tulang pipih terdapat sumsum merah. Sumsum merah merupakan tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Contoh tulang pipih: tulang rusuk, tulang belikat, tulang panggul, dan tulang dahi. Inilah gambar contoh tulang pipih, yaitu pada tulang belikat. C. Tulang pendek. Berbentuk bulat dan pendek, sehingga disebut ruas tulang. Di dalam tulang pendek terdapat sumsum merah. Contoh tulang pendek adalah ruas-ruas tulang belakang, pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan tempurung lutut. Inilah contoh tulang pendek, yaitu pada tulang ruas belakang. 4. Macam-macam tulang berdasarkan strukturnya. Berdasarkan struktur dan zat penyusunnya, dibedakan menjadi 2 macam. A. Tulang keras atau osteon. Biasa disebut dengan tulang. Tersusun atas jaringan ikat yang padat dan matriks tulang. Matriks tulang adalah bahan yang mengisi ruang-ruang di antara sel-sel tulang. Matriks tulang keras berupa zat kapur, protein, dan sedikit zat perekat, yaitu kolagen. Pada orang dewasa, zat kapur lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak. Sebaliknya, tulang anak-anak lebih banyak zat perekat dibandingkan dengan tulang orang dewasa. B. Tulang rawan atau disebut juga kandrion atau kartilago. Tulang rawan merupakan kumpulan sel-sel tulang rawan atau kondrosif yang menghasilkan matriks kondrion yang sifatnya lentur.
Ruang antar sel tulang rawan berisi banyak zat perekat dan sedikit mengandung zat kapur. Oleh karena itu, tulang rawan bersifat lentur. Contoh tulang rawan: daun telinga, cuping hidung, dan antar ruas tulang belakang. Pada masa pertumbuhan atau bayi, tulang-tulang masih berupa tulang rawan. Beberapa bagian, misalnya daerah ubun-ubun, masih belum menutup. Semakin lama ruang antar selnya terisi zat kapur, sehingga makin bertambah keras dan berubah menjadi tulang keras. Pada ujung tulang terdapat cakra epifisis yang terdiri dari sel-sel tulang rawan yang aktif membelah. Dengan adanya cakra epifisis, tulang dapat bertambah panjang. Kelainan dan gangguan pada rangka. Coba kita lihat gambar di bawah ini. Ada kifosis, lordosis, skoliosis, dan cara duduk yang benar. 1. Lordosis adalah tulang belakang membengkok ke depan. Kita bisa lihat gambar di bawah ini. 2. Kifosis adalah tulang belakang membengkok ke belakang, seperti gambar di bawah ini. 3. Skoliosis adalah tulang belakang membengkok ke samping. Kita bisa lihat gambar dengan jelas seperti ini.